Selamat datang di Kelas Kosong, sebuah platform belajar untuk semua mahasiswa Indonesia. Kelas boleh kosong, tapi otak jangan kosong. Halo semua, lanjut di video ini. Video sebelumnya kita membahas mengenai sekilas tentang neural network dan perseptron. Nah, di video ini kita bakal bahas mengenai fungsi aktivasi, gitu. Apa itu fungsi aktivasi, apa aja jenisnya, dan sebagainya gitu. Nah, langsung saja. Jadi, apa itu fungsi aktivasi gitu kan ya. Jadi, fungsi aktivasi itu dia dipakai untuk nentuin apakah hasil dari weight sum-nya itu benar atau salah gitu. Atau hasil dari input yang masuk di fungsi aktivasi itu benar atau salah. Itu fungsi dari fungsi aktivasi gitu. Nah, fungsi aktivasi pada dasarnya itu dibagi jadi dua. Ada linear, ada yang non-linear. Jadi nanti dia ada hubungannya dengan persamaan matematika ya untuk fungsi yang linear maupun non-linear gitu. Jadi neural network memang dia banyak pemodelan matematikanya gitu. Nah, ini contoh dari linear function. Jadi dia nilainya itu statik. Setiap kali X itu sama dengan Y nilainya. X-nya berapa, Y-nya juga berapa. Jadi dia semakin gede nilai X-nya, maka nilai Y-nya juga semakin besar gitu. Begitu pula sebaliknya. Jadi dia sama, equals. Nah, kemudian untuk linear fungsi aktivasi itu persamaannya kayak gini, fx sama dengan X. Nah, jadi dengan persamaan ini, berapapun nilai X-nya, dia bakal sama hasilnya gitu. Setiap inputnya sama dengan outputnya. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai yang non-linear. Jadi non-linear itu dia, kalau kita lihat di sini dia bentuknya kayak parabola gitu ya. Kalau yang linear sebelumnya dia bentuknya statik, ini dimana X-nya itu fx-nya sama dengan X. Nah, ketika non-linear dia bentuknya parabola. Itu saja ada persamaan di sini gitu. Nah, non-linear fungsi aktivasi itu sebenarnya ada banyak banget jenisnya. Aku sebutin beberapa contohnya aja ya. Ada sigmoid, ada tanh, ada relu, kemudian selanjutnya ada likely relu, kemudian ada ELU gitu. Nah, kita bakal bahas mengenai satu persatu tentang ini. Apa aja sih, kayak gimana rumusnya, dan mungkin sedikit tentang kelebihan kekurangannya gitu. Pertama itu sigmoid ya. Kita lihat grafiknya dulu. Sigmoid, kalau kita lihat grafiknya, dia range-nya itu antara 0 sampai 1. Dimana rumusnya adalah 1 per 1 plus eksponensial pangkat min z. Nilai hasil dari sigma itu biasanya antara 0 sampai 1. Dah itu sih, ya grafiknya kayak gini. Dia center di 0,5 gitu. Nah, si sigma itu dia bakal tepat digunakan untuk model yang prediksi probabilitas outputnya, karena outputnya itu dia 0 atau 1 gitu. Hanya saja si sigmoid tadi dia kan not zero centered ya. Centernya kan tadi di 0,5. Dia efeknya itu susah buat dioptimasi. Dimana ketika kita melakukan suatu aktivasi, tujuan kita adalah mencari nilai yang mendekati dengan targetnya gitu. Nah, selain itu, si eksponensial tuh juga expensive di computingnya. Mahal di resource-nya, atau mungkin lama di waktu komputasinya gitu. Intinya expensive lah gitu. Kemudian ada tanh. Kalau kita lihat di grafiknya ini, kalau sigmoid itu rentangnya antara 0 sampai 1, si tanh rentangnya adalah min 1 sampai 1. Jadi dia pusatnya tuh di 0 gitu. Rentangnya itu min 1 sampai 1. Kemudian keuntungan dari tanh itu jika inputnya negatif, dia bakal dimapkan sebagai negatif. Dan jika inputnya itu 0, maka dia dimapkan mendekati 0. Artinya apa? Ketika kita lihat di sigmoid sebelumnya, ketika dia inputnya negatif, maka dia dimapkan ke 0 gitu. Nah, ini nggak berlaku ketika di tanh. Kalau negatif ya negatif gitu. Kalau mendekati 0 ya 0. Selain itu dia zero centered dan bagus itu. Jadi kita bisa nyari yang hasil-hasilnya itu benar-benar akurat 0 gitu. Kemudian fungsi tanh itu umumnya digunakan untuk klasifikasi antara dua kelas gitu. Selanjutnya ada relu atau rectified linear unit. Kalau kita lihat di sigmoid sebelumnya rentangnya itu 0 sampai 1, relu juga sama 0 sampai 1. Hanya saja si sigmoid ini kalau kita lihat dia mula-mula 0, nah lama-lama itu grafiknya naik nih. Mulai dari min 5 tuh kira grafiknya naik terus jadi 1. Nah, relu beda.
relu ketika dia di min 10 katakanlah sampai 0, dia 0 terus. Nah setelah itu dia fungsinya linear ke atas gitu. Kalau sigmoid kita pakai 1/1 plus eksponensial min z. Kalau di relu kita pakai maksimum nilai dari 0,z. Jadi ketika si nilainya itu negatif, dia langsung 0 gitu. Nah jika dia nilainya itu lebih dari 0, maka dia pakai fungsi linear gitu. Maksudnya nilainya tuh, nilai z-nya tuh sama dengan fungsi masukannya gitu. Nah fungsi aktivasi dia sering paling digunakan si relu ini. Fz bakal bernilai 0 jika z kurang dari 0, dan Fz bakal sama dengan z ketika z di atas atau sama dengan 0 gitu. Dan relu ini komputasinya efisien, lebih cepat dibandingin sigmoid ataupun tanh, dan cuman dia itu not zero centered gitu. Ini intermezzo aja. Oke, kemudian selanjutnya Legli relu. Kalau kita lihat di relu, dia kan ketika nilainya negatif bakal dipetakan ke 0. Nah, Legli relu enggak, ketika dia nilainya negatif dia bakal dikalikan dengan suatu konstanta y-nya itu, konstanta tertentu gitu. Ya sebenarnya dia buat ngatasi permasalahan di relunya gitu, buat menyelesaikan lah gitu. Nah, jika dalam relu fy sama dengan 0, maka menghasilkan max x, y, maka dalam Legli relu fy itu sama dengan ay. Tapi bukan ai kapten di SpongeBob itu ya. Are you ready kid? Ai kapten. Nah, enggak. Tapi dia tuh ngasilin maksimum dari nilai ay, y, di mana a tuh biasanya dibeli nilai 0,01 gitu. Jadi dia enggak, katakanlah aku punya nilai min 1 buat y-nya. Nah, berarti kita bakal nyari maksimum dari min 1 dengan min 1 dikalikan 0,01 gitu. Kita cari nilai maksimumnya. Nah, setelah itu ada yang namanya exponential linear unit. Dia mirip Legli relu. Mirip ya, nih. Jadi dia semua kelebihan yang dimiliki relu dia miliki. Kemudian keluarannya lebih dekat dengan 0. Dia 0 mendekati 0 lah gitu lah. Cuman dia komputasinya butuh eksponensial. Kita lihat ya sini ya. Di sini dia nyari nilai yang di bawah 0 itu pakai konstanta dikalikan dengan eksponensial pangkat x min 1 gitu. Selebihnya dia pakai linear. Nah ini yang jadi masalah itu sebenarnya eksponensialnya sih, karena katanya komputasinya tuh ekspensif untuk eksponensial. Wes langsung sih, rata-rata kesel ngomong terus, ngomong sih. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Makasih udah nonton. Seandainya kalian ada kritik saran bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika kalian merasa bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa like dan subscribe. Tunggu video selanjutnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.